Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini pada kesempatan ini aku Haksel bareng Arli bakal meresensi buku yang udah kita baca dari jauh-jauh hari. Aku baca buku fiksi Ya, dan aku baca buku non fiksi. Nah, langsung aja ya kita ke informasi atau tentang resensi yang review gak sih? Ayo, langsung aja kita review buku yang udah kita baca. Oke. Nah, asal pertama ya. Oke. Nah, ini tuh judul bukunya apa dan kamu kenapa milih buku ini? Oke, nah buku non fiksi yang aku baca itu judulnya Filosofi Teras. Nah, buku ini itu kenapa aku pilih buku ini untuk aku baca dan untuk aku resensi itu karena pertama emang aku udah pernah baca buku ini juga, udah lumayan lama, dan aku pengen sharing gitu atau aku pengen nge-review gitu ke teman-teman sekalian tentang banyaklah pelajaran yang bisa diambil dari buku ini gitu. Nah, terus awalnya sih emang waktu beli buku ini tuh mungkin si materi atau si pembahasan di buku ini tuh kan bakalan berat banget ya, karena tentang filsafat lah atau apa. Tapi di bukunya, di judulnya tuh ada kata-kata filsafat dan mental. Nah, aku mulai bertanya-tanya apa sih hubungannya filsafat dan mental gitu. Jadi makin penasaran. Nah, akhirnya aku baca lah buku ini dan aku bikin resensinya. Oke, nah ini nama pengarangnya siapa nih? Nah, jadi buku ini itu adalah karya dari penulis Henry Manampiring. Nah, ini tuh diterbitin tahun 2018 oleh penerbit buku Kompas. Nah, tebal bukunya itu ada 298 halaman, lumayan cukup tebal gitu. Tebal banget ya. Nah, kalau boleh cerita awalnya kenapa Henry Manampiring bisa menulis buku ini, itu awalnya Henry Manampiring itu pada tahun 2017 dia itu didiagnosis oleh dokter itu mengalami depresi. Nah, terus dia Henry Manampiring itu membaca salah satu buku dari salah satu filsafat namanya filsafat Stoa mengenai ya tentang bagaimana kita menghadapi berbagai keadaan di kehidupan atau kita menghindari atau mengatasi dari hal-hal yang negatif. Nah, setelah membaca buku dari filsafat itu tuh Henry Manampiring jadi tenang dan jadi bisa bersyukur gitu dalam keadaan hal apapun. Nah, dia pengen teman-teman yang di Indonesia gitu bisa ngambil pelajaran dari filsafat Stoa ini, tapi dia pengen dengan bahasa sehari-hari kita gitu, bahasa Indonesia, dan dengan bahasa yang kekinian gitu dan mudah dimengerti oleh bahasanya ringan lah ya. Anak muda zaman sekarang pasti mengerti lah tentang akan bahasa tersebut gitu. Awalnya kayak gitu bikin buku itu. Oke, nah ini tuh isinya ada apa aja sih? Dan ini kalau dilihat ada bab-babnya juga ya? Ya, buku ini tuh ada 13 bab ya. Ada mulai dari awalnya tuh buku ini tuh di awalnya tuh ada riset mengenai kekhawatiran nasional, mengenai hal apapun ya. Ada mulai dari tentang keuangan, tentang lingkungan, tentang kekeluargaan, tentang masalah-masalah anak muda zaman sekarang, dan sampai akhirnya itu ada cara mengatasinya bagaimana, terus bagaimana kita menerapkan teori-teori dari para filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak gitu. Nah, terus di buku ini juga kalau salah di bab 5-nya itu ada cara mengatasi lebay yang sering anak muda zaman sekarang alami. Terus ada juga di buku ini juga ngasih tahu kalau seandainya kita itu hidup tuh tujuannya ada dua gitu. Yang pertama, bagaimana cara kita menghindari atau mengatasi hal-hal negatif, dan bagaimana cara kita berbuat kebajikan. Nah, itulah intinya. Nah, di buku ini juga sebenarnya lebih menekankan teori-teori atau pemikiran-pemikiran filsafat itu gimana sih tentang kehidupan sehari-hari. Ada juga pemikiran filsafat tentang kematian itu kayak gimana. Nah, buku ini tuh menceritakan akan hal tersebut gitu, tentang filsafat-filsafat. Nah, terus buku ini juga membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan atau mental yang tangguh gitu dalam menghadapi naik turunnya kehidupan, apalagi anak zaman muda sekarang dengan berbagai masalahnya. Nah, itu cara mengatasinya itu ada pada buku ini gitu, kayak gitu. Nah, pastinya dari buku setebel ini tuh pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya dulu nih apa nih? Kelebihannya yang selama yang aku rasain dalam saat membaca buku ini tuh mungkin karena
ini bahasanya udah filsafat, filosofi kayak gitu-gitu, tapi karena dikemas dengan bahasa yang ringan dan kekinian, jadi ini tuh langsung mudah dimengerti lah untuk buat anak-anak muda zaman sekarang, buat anak-anak muda yang nggak suka, kayak istilahnya nggak suka kalimat-kalimat yang berat gitu, penuh arti. Ini tuh ringan banget dan Ini bahasa sehari-hari banget. ya, jadi bahasa-bahasa gampang banget dimengerti. dan yang pastinya kekinian. Terus karena ini buku non fiksi, penulis itu menghadirkan atau penulis itu mewawancara ahli-ahli, mulai dari psikolog, terus ada psikolog keluarga, psikolog klinik, ada aktivis sosial juga, ada aktivis yang lainnya, aktivis kemanusiaan, dan ada YouTuber juga. Nah, jadi informasi atau ilmu yang ada pada buku ini itu langsung dikonfirmasi oleh ahlinya gitu. Jadi bersifat fakta lah buku ini tuh. Jadi Ya, oke. Kalau kekurangannya sendiri tuh apa? kekurangannya sih ada pada beberapa bagian itu ada materi yang diulang-ulang. Jadi si pembahasannya tuh diulang-ulang, jadi Ya, agak bikin bosan gitu ya. bikin pembaca bosan. Tapi mungkin maksudnya tuh diulang-ulang tuh sepertinya ingin penulis ingin mengingatkan gitu, menekankan akan hal tersebut atau tentang materi tersebut kepada pembaca untuk diingat-ingat dan bisa diimplementasikan di kehidupan kayak gitu sih. Biar gak lupa-lupa juga Ya, ya. Itu menekankan poin yang penting banget gitu ya. Oke, nah ini tuh rekomendasi buku ini tuh dibaca buat siapa sih? Buku ini tuh cocok banget buat anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z yang banyak masalah, yang overthinking lah, terus apa lagi ya, stres, terus lebay, galau, terus mungkin ada teman-teman juga yang suka ngehujat orang lain atau hate speech atau julid. Nah, buku ini tuh cocok buat kalian, orang-orang yang kayak gitu gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya aku bakal tanya-tanya nih ke buku yang udah kamu baca. Nah, buku yang kamu baca itu judulnya apa sih, dan kenapa kamu milih buku ini untuk diresensi? Oke, ini tuh judulnya 39 langkah. Dan kenapa aku tertarik buat beli dan baca buku ini, karena dia tuh pertama judulnya tuh simple dan kayak judulnya tuh simple tapi kayak membuat penasaran gitu. 39 langkah gitu ya, apa artinya? Apa sih gitu kan? Kayak apa orang yang tiba-tiba jatuh terus di ke 40 langkah gitu atau gimana, kan kita masih kayak bertanya-tanya gitu kan, banyak spekulasi lah gitu. Nah, di sini juga ada 2 paragraf sinopsis itu, dia tuh kayak ini tuh nggak ada hubungannya sama ini, jadi kita tuh makin penasaran gitu, gak ada hubungannya sama judul, jadi kita tuh makin penasaran untuk membaca apa sih 39 langkah itu gitu loh. Gitu sih. Nah, terus buku 39 langkah ini tuh karya siapa sih? Oke, ini tuh karya John Buchan, dan itu karya John Buchan tuh diterbitkan pada tahun 1915. Lama juga ya. Udah lama. Dan John Buchan tuh dia nulis pakai versi bahasa Inggris yang judulnya The 39 Steps. Dan buku ini tuh telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 39 langkah oleh Imanina Resti Sujarwanto. Yang mana ini tuh buku 39 langkah diterbitkan oleh penerbit Laksana, dan cetakan pertamanya tuh di Indonesia diterbitkan pada 2022. Oh, jadi, baru tahun kemarin ya? Iya, jadi agak baru gitu ya daripada karyanya sendiri yang gitu. Udah lama. Nah, terus Oh ya, dan ini juga 187 halaman tebalnya. Nah, oke. Nah, aku mulai nanya-nanya nih tentang isi cerita dari novel yang kamu baca tuh. Orientasinya tuh apa sih? Oke, orientasinya tuh singkat cerita ada satu pria bernama Richard Hanna yang merupakan pensiunan dari tentara Inggris yang telah mengkolonisasi dan bekerja di salah satu pertambangan di Rosedia. Dia tuh Rosedia tuh di mana? Rosedia tuh di semacam di benua Afrika. Nah, dia tuh setelah pensiun dia tuh di London dan tinggal di London ya. Dan dia tuh bosan akan kehidupan London yang begitu-begitu aja gitu. Sampai akhirnya ada satu pria datang bernama Shudder. Dia tuh pria yang skeptis dan pria misterius juga gitu. Dan mungkin dia tuh Hana itu belum tahu siapa sih Shudder itu gitu. Dia belum pernah kenalan sebelumnya. Itu si Shudder itu tiba-tiba ngetok pintunya dan berbicara suatu rahasia akan musuh-musuhnya gitu, bahwa nanti tanggal 15 Juni di dalam alur waktu buku itu dia akan ada kayak semacam perang gitu, peristiwa kejadian besar gitu. Nah, di sini juga si
Shooter tuh dia berbicaranya tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh memilih si Hana itu bukan tanpa alasan, karena dia tuh pria yang benar-benar kalau mengambil keputusan tuh benar-benar bijak. Dia tuh bijaksana, mengambil keputusan itu benar-benar matang. Jadi itu kenapa alasan si Shooter tuh milih si Richard Hana. Dan pada pagi harinya, keesokan harinya, si Richard Hana itu ditemukan bunuh diri. Wah, kenapa? Nah itu tuh karena kalau dia masih hidup dia pasti diburu terus sama si musuhnya Shooter untuk dibunuh lah pokoknya. Karena kalau dia masih hidup, dia si rencana jahat si apa namanya musuh Shooter tuh gak bakal berjalan. Makanya dia harus mentransferkannya ke si Richard Hana, salah satu si pria yang dia percaya gitu. Gitu. Dan dari situ juga si Richard Hana itu harus kabur lah biar nggak ketahuan sama si musuh-musuhnya Shooter. Gitu. Nah, terus konflik pada cerita tersebut tuh apa sih? Jadi konflik dari si cerita ini tuh adalah si Hananya tuh dia kan harus kabur ya. Dia tuh makanya dia mulai kayak kabur tuh dengan meminjam seragam dari si pengantar susu gitu. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tuh harus pergi tapi gak boleh ketahuan sama musuhnya. Kalau dia pakai baju dia yang biasa, dia pasti ketahuan sama musuhnya gitu. Karena dia tuh seorang yang cerdik dan cerdas juga gitu. Karena dia kayak apa ya, mengimbal si pengantar susu dengan satu koin emas. Dan si pengantar susu itu setuju lah akhirnya. Dan dia berencana mengembalikan, padahal mah tidak gitu kan, karena dia mau kabur gitu kan, bukan mau main-main gitu. Nah dia tuh kabur dan akhirnya dia sampai di stasiun dan pergi ke berbagai tempat gitu ya. Akhirnya tuh dia berhasil lah pergi gitu. Dia di perjalanan tuh udah memikirkan dia tuh pasti dia maksudnya kayak di saat 1 minggu dia masih aman-aman aja gitu. Polisi masih mencari, tapi di 2 minggu dia udah tahu pasti dia bakal dicari di mana-mana gitu. Jadi makanya dia di 2 minggu itu dia langsung bersembunyi dan di penginapan dia tuh menemukan Sir Harry juga. Dia mau kayak pidato yang banyak omong kosongnya si Sir Harry itu. Terus dia juga ada menjadi pekerja jalanan untuk kayak, karena dia tuh udah kayak hampir dikepung gitu sama si musuhnya si Shooter. Makanya dia harus berpura-pura jadi pekerja jalanan. Dia tuh merubah penampilannya benar-benar jadi gelandangan gitu. Dia menukar bajunya dengan Mr. Turner. Nah habis itu ya udah dia kayak gitu dan sembunyi terus kayak gitu aja. Konfliknya segitu ya. Dia tuh sembunyi dan memecahkan masalah dari Shooter. Karena Shooter tuh dia memilih Hanai juga karena dia tuh pintar kan ya. Jadi dia tuh memberikan kode-kode, bukan kayak tulisan biasa. Jadi bukan tulisan kayak A B C D E F G gitu kan ya. Bukan, tapi dia tuh memberikan angka matematis dia. Jadi si Hana itu harus menerjemahkan maksud dari angka-angka Shooter ini untuk bisa membaca gitu. Nah, terus untuk resolusi atau penyelesaian masalah dari cerita yang ada pada buku novel itu apa sih? Jadi resolusi dari buku novel ini dia tuh sebenarnya resolusinya tuh masih perang ya. Masih perang. Ya, karena sebenarnya tujuan dari si novel ini tuh untuk mengetahui 39 langkah tuh apa dan mengetahui si musuh Shooter tuh siapa aja dan kayak di mana gitu tempat tinggalnya gitu. Dan emang udah ketahuan, cuman masih ada peperangannya gitu. Dia ini tuh peperangannya gitu. Nah, terus maksud dari 39 langkah sama cerita ini tuh apa sih gitu? Nah ini mungkin jadi pertanyaan terbesar di 39 langkah tuh apa gitu ya. Nah ini tuh jadi 39 langkah tuh merujuk pada tempat tinggal si musuhnya Shooter. Dia tuh tempat tinggalnya tuh di pantai gitu. Di pantai yang kayak ada turun 39 langkah anak tangganya gitu. Nah dia tuh ada villa di situ dan itu tuh tempat tinggalnya. Nah di sini juga si Shooter menuliskan jam 22.17 bakal ada pasang surut akhirnya tuh pasang di tempat itu gitu. Jadi dan si Richard Hana itu menanya kepada petugas pantai yang ahli gitu. Dan dia menyebutkan tempat kayak yang benar-benar di 22.17 tuh dia ada air pasang. Dan benar aja itu. Nah
Terus untuk kelebihan dan kekurangan dari buku yang kamu baca ini tuh apa sih? Oke, kelebihannya yang pasti ini tuh karena novel pasti dia tuh menceritakan segalanya dengan detail gitu ya. Dan itu benar-benar detail banget kan. Mungkin kayak istilahnya mah dia nafas juga ditulis gitu loh. Sedetail itu jadi kita, dan juga dia saking detailnya tuh kita sampai bisa menggambarkan si apa ya? Suasana dan tempatnya, latar tempatnya itu. Gitu jadi Saking detailnya gitu ya. iya, kita bisa ikut merasakan tegangnya dia pas dikejar, tegangnya dia pas meledakan bangunan gitu. Gitu. Oke. Terus untuk kekurangannya? Oke, nah kekurangannya itu di sini tuh dia pertama karena latarnya di Inggris, kita walaupun aku tadi udah bilang kita masih bisa membayangkan dan jelas gitu, tapi di sini tuh karena dia tuh apa ya di Inggris, jadi aku masih belum benar-benar bisa membayangkan Secara di Inggris persis tuh gitu ya, secara persis di Inggris tuh kayak gimana. Dan juga banyak tempat-tempat yang banyak istilah-istilah yang kayak Inggris gitu loh, kayak misalnya ada padang mur. Nah itu tuh padang mur kan Kayak gimana biasanya? ada bunga lilach, ada bunga apalah gitu Yang jarang di Indonesia. Jadi aku ya udah itu bunga, aku masih gak bisa ngebayangin apa itu, pokoknya bunga aja gitu. Oke. Gitu. Dan terus karena ini terbitnya 1915 kan ya. Zaman-zaman kolonial. Ya, nah Iya. itu tuh di sini tuh masih kayak bahasa-bahasanya itu masih susah gitu, susah dimengerti. Apalagi ini tuh terjemahan dari si versi Inggrisnya. Jadi banyak aja kata-kata yang susah untuk aku ngertiin lah gitu. Itu sih. Oke. Nah terus buku ini tuh menurut kamu cocok gak sih buat kalangan siapa gitu? Cocoknya untuk kalangan apa gitu? Oke, nah ini rekomendasi aku buat buku ini tuh dibaca oleh orang-orang yang apa ya, sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, karena mungkin kata-katanya juga banyak yang aku kurang mengerti karena masih banyak kosakata yang agak kurang, dan kayak diksi-diksi gitu. Nah, diksi-diksinya itu kurang, dan orang yang udah pernah ke Inggris atau bahkan tinggal di Inggris agar bisa lebih membayangkan si suasana di sini. Makan, dan dia tuh bisa lebih kayak lebih enak lah membacanya gitu loh. Gitu sih. Nah, dah. Oke, gitu aja ya dari kita berdua. Aksa udah baca novel ini dan nge-reviewnya tebel banget. Ini tebel ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian resensi dari kita berdua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Gitu. Dan dia menyebutkan tempat kayak yang benar-benar di 22:17 tuh dia ada air pasang. Dan benar aja itu. Ya, bukan benar aja itu tempat si musuhnya sudah berada di situ. Nah, terus selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari buku yang kamu baca tuh apa sih?